Semen, perwakilan Semen. Semen ada Semen. Semen. Ya. Mohon videonya ya. Mohon Bapak Ibu videonya dibuka ya. Bapak Ibu semua, mohon untuk videonya dibuka agar supaya kita bisa lihat siapa yang mengikuti meeting saat ini. Yes, Mbak Tut, dekore nek Pak Koco Mbak Tut. Karena ini apa sih enak-enak Zoom meeting iki. Alah, Zoom apa tenang. Zoom apa nang. Pak Danang umat ya Pak Danang. Macane Semen ada ya, Semen Pak Win ya. Keras. Tampilkan semua. Tampilkan semua. Bisa. Keras, keras. Mohon untuk angkat tangan sekeras. Masih, tapi kui. Yes. Dengar? Dengar Bapak Ibu? Tapi itu guna ya. Yes. Enggak perlu. Tes, tes. Enggak. Enggak. Tapi ini suaranya masuk. Tes. Kayak gimana aku kan? Tes. Engko anune nang kono.
Bapak Ibu mohon maaf, ini ada gangguan jaringan sehingga acara ini terhambat jaringannya. Mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu, kami sampaikan seperti yang kemarin, kami pun mengalami kendala terkait dengan internet. Kemarin kami juga bersama K3 pengawas sekolah PKSD juga sebenarnya ingin melaksanakan Zoom meeting, namun karena kendala internet, maka kegiatan Zoom meeting tidak kita laksanakan, tidak jadi kita laksanakan. Kemudian terkait dengan simulasi, ini sambil menunggu materi yang akan kita sampaikan, jaringan internet di sini agak terganggu, makanya kita sambil persiapan, kita ngomong-ngomong terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kemarin, bahwa sebenarnya kemarin itu waktunya untuk melaksanakan latihan simulasi kembali. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu materi yang akan kita sampaikan, terlebih dahulu akan kami absen karena untuk pelaksanaan hari ini, bentar ya. Bapak Ibu, kami absen ya, karena untuk lomba kegiatan ini nanti adalah sosialisasi terkait lomba budaya mutu, di mana lomba budaya mutu ini adalah hal baru yang dilaksanakan oleh lembaga SD, sehingga perlu adanya beberapa sosialisasi, beberapa yang harus dicermati. Mudah-mudahan nanti setiap kecamatan saat ini ada yang mewakilinya. Untuk itu nanti agar supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kita sampaikan pada saat ini bisa sampai pada lembaga-lembaga sekolah dasar utamanya yang ada di kecamatan penjenengan masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kami mulai. Untuk Kecamatan Semen ada, mohon untuk dan tidak keras. Bisa terlihat Mbak Pipin, keras Mbak Pipin. Keras belum ada, oh sudah ya, K3S-nya. Mohon K3S-nya untuk keras, untuk videonya ya, fotonya ya, gambarnya ya, perlihatkan. Mojo, ya sudah. Ya, Bu Juwarti, terima kasih. Pak Joko, ya Pak Joko. Ngadiluwe, ya Bu Sunarse, ya Bu Umayah, terima kasih. Kandat ada Kandat. Kandat juga Bu Umayah. Oh, yang mewakili juga Bu Umayah. G. Untuk K3S-nya ada?
Tanda Wates. Wates kelihatannya tadi Pak Jamhuri ada. Kemudian K3S-nya kelihatannya tadi ada juga. Nggih. Tolong Mbak Pipin dilihatkan nggih untuk sambil di untuk daftar hadirnya ini ya. Pak Mufid, Tanda Wates. Ngancar Pak Tekad, ya terima kasih Pak Tekad. Kemudian untuk K3S-nya Pak Estu. Ada Pak Estu? Belum ada. Uncu. Ya Pak Sumari. Pengawasnya Pak Sumari. Kemudian untuk K3S-nya Pak Mulyanto, ada. Nggih, terima kasih. Pelosok Klaten. K3S-nya nggih, Pak. Pengawasnya belum hadir. Pak Arsono. Nggih. Gurah, sekarang Gurah, Pak Kusairi tadi ada kelihatannya. Pengawasnya belum hadir. Pagu. K3S Pagu, pengawas Pagu siapa sekarang? Belum ada pengawasnya. K3S-nya belum ada. Pak Kolel. Pagu belum ada. Gampang Rejo. Gampang Rejo ada. Pak Junarsong ya. K3S-nya Pak Junarso, kemudian pengawasnya Pak Imam. Pak Imam Syafi'i ada nggih? Ada Pak, ada. Kemudian Grogol. Grogol juga Pak Imam. Bu Suma. Wakil Bu Suma. Siap, nggih. Nggih. Alhamdulillah keras Pak Mul. Oh, nggih, kameranya keras. sudah normal. Nggih. K3S-nya Grogol ada Pak Imam Patah. Belum ada. Papar. Pak Sumanto ada ya? Salah ya, yang apa ya? Pak Sugeng ada tadi. Pak Sugeng Mujiono, Pak Sugeng ada nggih? Nggih. Purwasri. Pak Koco, nggih. Purwasri tadi kelihatannya Pak Koco, nggih. Nggih, Pak Danang, Pak Koco, nggih. Leman, Pak Anang, nggih. Pak Joko, Pak Sujoko, Heri Sujoko. Ada nggih? Besar gini. Heeh. Jepna rene, Mas. Pak Arek, Jepna ngalor. yang Wes, napa, Pak? Karena jahit, Pak. Bu Siti Pertiwi tadi juga ada kelihatannya. Ya, saya Bu Indar. Oh, Bu Indah, nggih. Selamat pagi Bu Indah. Pak Kolel hadir nggih. Nggih. Kepung. Siap. Pak Munir, nggih, siap. Pengawasnya Pak Sumari juga, Bang, rangkep, sip. Kandangan Pak. Ya Pak, kandangan. Siap. Tapi kandangan siap. Mas Huri ada ya? Tarokan. Siap. Yo. Pak Dwi Tarokan ya. Terus Pak Hari Purwanto. Awasnya. Ya. Kunjang. Hadir, Bos. Ya, siap.
Pertanyaan? Tapi saat dulu bener lah. Ya, Pak Iman Suwodo tadi ada. Ayo, Biayaannya lagi. ayo siapa yang mewakili? Narsi ada? Patenan lagi Mas. Iya, Patenan. aturan-aturan ini maksudnya kelompok. Pak Medi. Pak Medi ada nggih tadi? Oh nggih, Pak. Badas. Badas. Asosiasi. Itu nggih sing wakili Badas. Juta gitu. Narpula konco-konco. Bu, tapi kena. Belanja model komputer telung M534. Mohon fotonya nggih, videonya diperlihatkan nggih. Diperlihatkan tampak mukanya, mohon sekali lagi untuk menampakkan mukanya biar kita tahu, kita paham yang mengikuti siapa. Nanti apabila tidak nyampe itu yang bertanggung jawab siapa gitu. Badas siapa yang Badas sekali lagi? Badas yang Aku kirim Pak Bambang, Pak Mul, sama Bambang. saya. Oh ya, siap. Tarik Nggih, Pak Bambang Suharyono, siap. Mei, Juni, Pak. Asam. Pak Imam ada nggih. Nggih. Bener, Pak. Bener. Aku kirim ya Mei, Nggih, komplit berarti meskipun mungkin perwakilan pengawas ataupun dari K3S yang jelas semuanya sudah terwakili dari 26 kecamatan. Artinya nanti apabila terkait dengan lomba mutu ini tidak sampai kepada kecamatan di wilayah penjenengan, berarti itu tugas penjenengan, itu tanggung jawab penjenengan gitu. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan hari ini terkait dengan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SD akan kami laksanakan. Kami sekali lagi akan kami lanjutkan. Yang pertama yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan saat ini, Bapak Ibu. Pada masa pandemi ini mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas kita terkait dengan dalam rangka pendampingan Bapak Ibu guru dalam berkarya dalam pembelajaran meskipun itu di dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti kita ketahui bahwa untuk saat ini Kabupaten Kediri masih dalam level 4. Artinya pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan, masih dilaksanakan secara jarak jauh. Untuk itulah maka perlu hal-hal yang dimengerti terkait dengan apa yang harus masuk di lembaga sekolah, bekerja di sekolah, kemudian berapa yang harus bekerja dari rumah. Untuk itu harus dilaksanakan. Karena itu adalah edaran dari Bapak Bupati. Bapak Ibu, meskipun dalam masa pandemik pada level 4 ini, namun mohon kiranya Bapak Ibu guru nanti disampaikan pada lembaga-lembaga yang ada di wilayah saudara, jangan terjadi belum waktunya jam kerja pulang, jam 11 sudah pulang. Itu karena apa? Hal-hal ini kami sampaikan, ada beberapa kami kemarin keliling dengan teman-teman terkait dengan simulasi ANBK itu jam 11 itu ada yang sudah tutup lembaga, banyak sekali yang sudah tutup. Itulah sekali lagi meskipun masih dalam masa pandemik, masih dalam masa PPKM, tetap kegiatan tetap dilaksanakan mungkin secara jarak jauh, namun lembaga tetap seperti yang dijadwalkan 25% menunggu atau bekerja di sekolah sampai jam 2, terutama untuk yang negeri. Jadi sekali lagi sekolah tetap buka sampai jam 2.
meskipun 1 orang atau 2 orang seperti yang edaran Bapak Bupati bahwa 25% itu harus masuk piket di lembaga sekolah. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberlakuan hidup bersih dan sehat harus tetap dilaksanakan meskipun dalam masa PPKM. Anak-anak tidak masuk, namun lembaga atau sekolah tetap kelihatan bersih dan indah. Jangan sampai meskipun anak didik tidak masuk, namun lembaga kelihatan kotor. Suket-suket tetap dibiarkan berkeliaran, tetap rumput-rumput panjang-panjang menutupi bangunan-bangunan yang ada di lembaga. Jangan sampai jadi seperti itu. Meja kursi tetap dibersihkan, meskipun rong dino, telung dino, monggo silahkan. Yang penting tetap siap untuk sewaktu-waktu seandainya dilaksanakan pertemuan pembelajaran tatap muka itu tetap siap kita. Jadi dalam masa pandemi ini, dalam masa menunggu pembelajaran tatap muka, ini kita tetap menyiapkan hal-hal yang harus disiapkan terkait dengan apabila nanti sewaktu-waktu kita diizinkan untuk melaksanakan tatap muka. 3M harus disiapkan. Persiapan hand sanitizer, kemudian bak cuci tangan, kemudian penyiapan masker, dan lain-lain itu harus tetap disiapkan. Karena mungkin suatu saat nanti kita diizinkan untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka. Karena ini kami sampaikan beberapa hari lagi, kemarin kami mensuplai di lembaga-lembaga itu, ada beberapa lembaga itu apabila dilaksanakan pembelajaran tatap muka itu belum siap. Itulah ini kami sampaikan. Mohon nanti Bapak Ibu terutama pengawas nanti mohon untuk disampaikan pada lembaga-lembaga yang ada di binaan penjenengan untuk menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan apabila nanti dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyusunan dokumen 1 KTSP sekolah dasar. Dalam tahun ajaran baru mestinya Bapak Ibu guru terutama kepala sekolah ini sudah menyusun bahkan mempunyai dokumen KTSP yang digunakan untuk pedoman pembelajaran pada pembelajaran tahun ajaran baru. Hingga saat ini kami masih menandatangani tidak lebih dari 10% dari seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Kediri. Terima kasih kami sampaikan kepada lembaga-lembaga yang sudah meminta tanda tangan kepada kami untuk menyetujui SP-nya. Namun lembaga yang belum, terutama yang akan melaksanakan visitasi, mohon segera menyusun KTSP itu. Sebenarnya kami sudah memberikan panduan penyusunan KTSP itu semata-mata adalah untuk mempermudah penjenengan untuk menyusun KTSP agar supaya penjenengan secara mudah menyusun, kemudian pengawas pun sudah kami berikan instrumen yang sesuai dengan panduan yang diberikan kepada kepala sekolah, sehingga nanti pengawas itu mudah untuk melihat apakah dokumen KTSP itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang sesuai dengan petunjuk penyusunan KTSP itu. Yang perlu diingat itu terkait dengan penyusunan KTSP, seringkali yang
dibenahi adalah terkait dengan terkait dengan dasar hukum. Dasar hukum itu biasanya antara hukum yang satu dengan yang lain itu yang pertama terkait dengan dasar hukum untuk undang-undang, kemudian untuk peraturan pemerintah, peraturan menteri itu tingkatannya mulai yang lebih tinggi menuju ke tingkat yang lebih bawah. Kemudian tahunnya tahun yang pengeluarannya lama menuju tahun pengeluaran yang baru. Kemudian selain itu juga dasar hukum itu harus dasar hukum yang masih berlaku pada saat ini. Kalau dasar hukum itu sudah diperbarui dengan dasar hukum baru, mohon yang lama jangan dicantumkan di situ, namun yang dicantumkan adalah dasar hukum yang baru. Kemudian yang perlu diingat kembali terkait dengan visi misi. Setiap lembaga mestinya mempunyai visi dan misi sendiri, jangan copy paste. Monggo silahkan kalau copy paste. Tapi mohon Bapak Ibu itu melihat perlu di replace, rename terkait dengan nama lembaga, kemudian terkait dengan visi misi dan yang sesuai dengan lembaga itu sendiri. Jangan sampai di depannya nama sekolah A, tapi di dalamnya adalah semuanya isinya sekolah dasar B. Itu terkait dengan penyusunan KTSP. Kemudian selanjutnya terkait dengan simulasi ANBK. Sudah 4 hari kita melaksanakan simulasi ANBK. Hasil pantauan kami, alhamdulillah, secara keseluruhan saya kira sudah berjalan dengan lancar, meskipun ada 1-2 kendala di sana sini itu wajar karena untuk lembaga SD pelaksanaan simulasi ANBK, pelaksanaan ANBK itu baru saat ini sekali ini. Namun memang ada beberapa kendala yang dialami oleh lembaga-lembaga. Hasil pantauan kami dalam 4 hari ini kendalanya terutama di internet, jaringan internet. Untuk itulah maka mohon kiranya lembaga-lembaga yang mengalami kendala terutama untuk jaringan internet, monggo di senyampang ini masih ada waktu, monggo silahkan dicarikan jalan keluar. Mungkin dengan menambah kapasitas internet itu sendiri. Kalau memang bisa, monggo silahkan. Karena untuk kegiatan ini nanti berlanjut ke depannya. Tidak hanya tahun ini saja, namun akan ke depannya tetap akan digunakan. Gitu. Kemudian kalau memang tidak bisa meningkatkan kapasitas internet, mungkin bisa menumpang kepada lembaga yang mempunyai internet yang lebih tinggi. Dengan catatan harus koordinasi dengan lembaga-lembaga itu sendiri. Caranya meskipun panjenengan mungkin mandiri, namun jaringan internetnya kurang, itu tetap menggunakan akun dari lembaga itu, namun tempatnya hanya menumpang saja gitu. Mungkin ada terkendala laptop, tidak mempunyai laptop, itu juga bisa diatasi saya kira dengan cara mungkin koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, mungkin dengan cara berkoordinasi dengan komite sekolah, terutamanya guru murid-murid, orang tua murid kelas 5. Monggo silahkan dibicarakan. Saya kira kalau kita bicara dengan wali murid dan wali murid itu punya laptop yang mempunyai kapasitas sesuai dengan spek yang diinginkan, saya kira akan mau memberikannya atau
memberikan untuk digunakan kegiatan ini. Kemudian untuk yang kemarin itu memang kendala dari server pusat ditambah lagi kendala jaringan internet. Mungkin yang kemarin wilayah Korcampare saat ini bisa mengikuti lagi karena informasi dari Pusmenjar hari ini simulasi bisa dilakukan kembali sampai nanti mungkin sore. Itulah monggo silahkan untuk wilayah Korcampare disampaikan kepada operator-operator, proktor-proktor yang ada di lembaganya untuk mencoba kembali simulasi secara nasional yang dilakukan oleh Puspernas. Pusmenjar maksud kami. Bapak Ibu, terkait dengan simulasi ANBK pula, nanti mudah-mudahan di bulan Oktober nanti juga akan kami lakukan terkait dengan tryout yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 5. Mudah-mudahan dengan adanya tryout nanti untuk kelas 5 itu bisa apa ya istilahnya bisa mencoba melakukan mengetahui atau belajar mengenali terhadap laptop, karena saya yakin tidak semua lembaga pernah siswanya itu memegang laptop. Untuk itulah kami mohon kiranya dalam waktu yang masih ada ini antara September sampai dengan November ini, monggo silahkan siswanya untuk diberi pelajaran, diberi latihan-latihan terkait dengan pengenalan laptop. Syukur kalau diberi setiap minggu dimasukkan dengan cara bergantian, bergiliran untuk pengenalan terkait dengan pengerjaan ANBK ini. Monggo silahkan soal bisa dicari di internet, di sana bisa download, kemudian untuk mencoba anak-anak mengetik di laptop. Monggo silahkan. Kemudian sekali lagi nanti pelaksanaan untuk bulan November nanti pelaksanaan ANBK itu selama 10 hari kalau tidak salah. Mulai tanggal 8 dengan 18. 8 hari untuk kepala sekolah dan guru. 8 hari itu setiap anak itu mengerjakan selama 2 hari. Jadi semisal penjenengan punya peserta didik untuk kelas 5 itu lebih dari 30, nanti yang ikut pelaksanaan ANBK itu adalah 30. Dengan anak 30 ini bisa penjenengan bagi menjadi 4 hari. 4 hari selama 2 sesi, berarti dibagi 8. Itu semisal setiap hari itu 4, hari pertama 4, sore 4, itu 8. 8 kali 4 sudah 32 hari. Hari kedua 4, pagi, hari ketiga sore 4. Berarti kan semisal 4 hari kan berarti 4 kali 8. 1 hari itu 8, kan 1 hari itu ada 2 sesi. Kalau 1 sesi itu 4 berarti kan 1 hari 8. 8 kali 4 hari tadi berarti kan 8 kali 4. Berarti itu jumlah seluruhnya itu kalau murid penjenengan yang ikut itu 30 itu sudah dari stand 2 karena jumlahnya kan 32. Semisal murid penjenengan kurang dari 30, monggo silahkan bisa disiasati jumlahnya setiap hari itu. Ditata antara waktu yang ada dengan jumlah murid yang ada di kelas 5. Jadi pelaksanaan itu tidak harus 50% dilaksanakan setiap hari atau 1 hari itu 15, enggak.
tergantung jumlah murid panjenengan dengan keadaan infrastruktur yang ada di lembaga. Jumlah murid, kemudian jumlah laptop, dan jumlah murid, laptop, kemudian hari itu yang menentukan. Jadi seperti itu. Jaringan internet juga menentukan. Kalau jaringan internetnya 20 Mbps, monggo silahkan dalam simulasi yang telah dilaksanakan selama 4 hari itu bisa menampung berapa anak. Kalau 6, monggo silahkan. Satu sesi bisa 6 anak. Namun apabila hanya bisa menampung 4 anak dengan 2 proktor dan teknisinya, maka 4 saja yang anak saja yang melaksanakan setiap sesi. Itu mungkin terkait dengan AMBK. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dalam waktu dekat nanti yang ketiga yaitu pelatihan bahasa Jawa bagi guru SD. Akan kami laksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 18 September. Pelaksanaan hari pertama, tahap pertama, besok Senin, itu dimulai pada jam 7 sampai dengan 11 itu keras, ngancar, dan tarokan. Kemudian siangnya jam 12 sampai 16 itu papar, gogol, dan mojol. Begitu seterusnya. Jadi setiap hari untuk pelaksanaan workshop bahasa Indonesia bagi guru SD itu ada 2 sesi. Sesi pagi itu mulai jam 7 dan jam 11. Kemudian sesi siang itu mulai jam 12 sampai dengan jam 16, jam 4 sore. Untuk itulah maka mohon sekali lagi jadwal ini benar-benar disampaikan kepada guru-guru yang akan mengikuti workshop ini atau pelatihan ini. Jangan sampai nanti waktunya hadir, tidak hadir, kemudian kita selaku panitia ngoyak-ngoyak. Jadi mohon kiranya sekali lagi disampaikan kembali, diingatkan kembali kepada guru-guru yang akan mengikuti. Kemudian pakaiannya terkait dengan pelatihan ini adalah hitam putih. Pakaian untuk workshop adalah hitam putih seperti biasa, agar supaya bisa membedakan antara ini yang mengikuti workshop dan ini teman-teman guru atau karyawan yang ada dinas pendidikan ini berbeda gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu kita tahu. Jadi setiap sesi itu sekitar 24 orang dari 888 tadi. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan workshop bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pelaksanaan lomba. Dalam waktu dekat ini ada 2 lomba yang akan kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan lomba budaya nanti dilaksanakan bulan September ini 1 bulan penuh, mulai ya awal sampai akhir September. Nanti terkait ini akan kami sampaikan terkait simulasi sosialisasinya setelah ini. Kemudian yang kedua terkait dengan lomba gugus sekolah dasar. Pelaksanaannya tanggal 18 Oktober sampai dengan 5 November 2021. Karena ini nanti berjenjang mulai tingkat kecamatan, kemudian tingkat Korcam, baru tingkat kabupaten. Untuk itulah mohon kiranya Bapak Ibu selaku K3S, selaku pengawas sekolah TKSD, mohon untuk disiapkan hal ini dengan tujuan mudah-mudahan dengan lomba gugus ini nanti pelaksanaan pemberlakuan persiapan seperti yang kami sampaikan tadi terkait dengan
pemberlakuan hidup bersih dan sehat di lembaga-lembaga itu bisa terlaksana. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PJJ maupun persiapan tatap muka itu juga bisa disiapkan dengan matang melalui lomba khusus ini. Baiklah Bapak Ibu, itulah yang tambahan dari kami terkait dengan informasi-informasi terkait dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seksi kami, seksi SD, mudah-mudahan terkait dengan kedisiplinan, kemudian pemberlakuan hidup bersih dan sehat di lembaga-lembaga bisa dilaksanakan dengan lancar. Bapak Ibu, selanjutnya tibalah saatnya kita akan menyampaikan terkait dengan lomba budaya mutu. Sekali lagi, terkait dengan lomba budaya mutu ini adalah hal baru. Sebenarnya itu bukan hal baru. Kita sudah melaksanakan beberapa tahun ke belakang, namun secara nasional, namun ini hanya sifatnya tunjukkan, tidak seperti saat ini mulai dari awal dari kecamatan, kemudian tingkat Porcam, kemudian baru tingkat kabupaten enggak. Namun untuk saat ini kita mencoba mudah-mudahan dengan ini nanti di tingkat nasional kalau memang tahun ini atau tahun berikutnya ada ini kita bisa meraihnya juara di tingkat nasional. Baiklah Ibu, mohon izin untuk share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat terkait dengan PPT-nya? Ya, sudah. Jelas. Ya. Sip, Pak Mul. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai terkait dengan lomba budaya mutu sekolah dasar ini. Sekali lagi ini adalah hal baru. Mudah-mudahan nanti apabila ada hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan kepada kami. Nanti akan kami jawab hal-hal yang perlu setelah ini, setelah selesai ini, nanti monggo silahkan. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu mewujudkan sekolah dasar yang memiliki budaya mutu dalam memberikan layanan prima dan menjadi patok guna bagi sekolah lain di sekitarnya, serta jadi acuan bagi
pembinaan para pemangku kepentingan. Artinya bahwa dengan didapatkannya juara dari lomba budaya mutu ini nanti lembaga yang menjadi juara itu adalah sebagai acuan atau rujukan dari lembaga-lembaga lain untuk mengikuti apa yang ada di dalam kelebihan-kelebihan yang ada di lembaga yang terpilih itu. Gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tujuan khusus. Yang pertama adalah mendapatkan sekolah dasar yang berbudaya mutu dengan keunggulannya masing-masing dengan sebagai model yang baik bagi sekolah lain. Seperti kami sampaikan tadi adalah sebagai rujukan dari lembaga-lembaga lain, sebagai tolak ukur dari lembaga-lembaga lain di sekitarnya. Kemudian yang kedua, menghimpun pengalaman inspiratif dari sekolah dasar yang memiliki budaya mutu dan lingkungan yang bermutu. Kemudian tujuan ketiga adalah mendokumentasikan dan menyosialisasikan pengalaman inspiratif pengembangan budaya mutu, manajemen sekolah, pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, dan usaha kesehatan sekolah kepada SD di seluruh Kabupaten Kediri. Jadi tujuan ini dengan adanya lomba budaya mutu ini kita bisa dengan bagaimana budaya mutu terkait manajemen berbasis sekolah, kemudian pembelajarannya bagaimana, kegiatan ekstrakurikuler apa yang ada di sana, kemudian perpustakaan atau usaha sekolah yang ada di lembaga itu ada atau tidak. Dan yang keempat, motivasi para pemangku kepentingan baik di satuan pendidikan SD untuk mewujudkan SD yang berbudaya mutu dalam memberikan layanan prima kepada peserta didik. Jelas ini ya. Selanjutnya terkait dengan mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi ada gangguan. Selanjutnya adalah terkait kami lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan komponen budaya mutu yang akan dinilai nanti. Yang pertama adalah manajemen berbasis sekolah, kemudian pembelajarannya bagaimana, kemudian ekstrakurikulernya bagaimana, perpustakaan dan usaha sekolahnya ada atau tidak. Itu yang akan komponen-komponen budaya mutu terkait dengan lomba budaya mutu yang akan dinilai. Kemudian tahap penilaiannya untuk lomba budaya mutu yang pertama adalah seleksi administrasi. Nanti akan kami buatkan format terkait dengan seleksi administrasi itu secara online. Di sana Bapak Ibu yang mengikuti lomba budaya mutu, yang mewakili lomba budaya mutu di tingkat kecamatan nanti akan mengisi format. Kemudian juga
mengirimkan portofolio di sana, dilampirkan di sana, diupload di sana. Kemudian selanjutnya tahap kedua adalah seleksi dokumen. Artinya nanti untuk dokumen ini diberikan kepada kami sebanyak 3 buku, 3 portofolio, 1 lembaga, itu 3 portofolio yang gunanya nanti untuk dinilai oleh juri. 3 juri nanti digunakan untuk 3 juri. Kemudian yang ketiga terkait dengan visitasi lapangan. Setelah diseleksi atau dinilai terkait dengan portofolionya, kemudian lolos dari seleksi ini akan diadakan visitasi lapangan. Kemudian dari visitasi lapangan itu nanti akan dicocokkan untuk tahap keempat ini adalah dicocokkan dengan presentasi dan wawancara kepala sekolah yang akan mempresentasikan portofolio yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan tadi. Kemudian selanjutnya terkait dengan kriteria peserta lomba. Yang pertama terkait dengan kategori. Jadi untuk lomba budaya mutu ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori sekolah rujukan atau model atau binaan. Kemudian yang kedua adalah kategori sekolah negeri. Kemudian yang ketiga adalah sekolah dasar swasta. Untuk sekolah rujukan atau binaan itu harus semuanya ini harus ditetapkan oleh K3S maupun oleh Korwil yang ada di kecamatan. Kemudian yang keempat itu memiliki potensi budaya mutu manajemen berbasis sekolah, pembelajaran ekstrakurikuler, kemudian perpustakaan dan UKS. Selanjutnya, sekolah tersebut adalah sekolah ramah anak yang tidak terlibat kegiatan kekerasan atau tawuran pelajar, narkoba, perundungan, dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya kriterianya adalah sekolah mampu menyusun portofolio tentang budaya itu yang dikembangkan. Jadi untuk ini sekolah yang baik namun tidak mengirimkan portofolio secara otomatis berarti tidak mengikuti lomba budaya mutu ini. Kemudian sekolah tersebut belum pernah menjadi juara lomba budaya mutu. Jelas ini untuk Kabupaten Kediri belum. Kemudian selanjutnya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa nanti adalah seleksi administrasi, yaitu mengisi seleksi administrasi secara daring online di link ini, http://bit.ly registrasi LBM 2021 Kabirini. Kemudian selanjutnya adalah sekolah yang setiap kelasnya memiliki jumlah siswa minimal 20 anak, terutama untuk kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, dan tidak double shift, serta telah meluluskan siswa. Artinya kalau di sekolah itu kurang dari jumlah siswanya untuk kelas 1, 2, 3 itu kurang dari 20 anak, itu berarti tidak bisa mengikuti. Kemudian terkait dengan double shift itu artinya ada shift pagi dan siang itu juga tidak berhak untuk mengikuti. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekolah tersebut harus sudah pernah meluluskan siswanya. Jadi untuk nyun sewu, untuk lembaga-lembaga yang baru ini tidak bisa untuk mengikuti karena ini harus mempunyai murid kelas 1 sampai kelas 6 dan telah mengikuti meluluskan siswa. Kemudian selanjutnya
terkait dengan kategori peserta. Yang pertama terkait dengan SD negeri swasta rujukan atau sekolah binaan. Untuk Kabupaten Kediri itu ada 12 SD negeri maupun swasta sebagai rujukan atau binaan. Ini semuanya harus mengikuti. Jadi SD negeri yang sebagai SD negeri ataupun swasta rujukan ini semuanya harus mengikuti lomba budaya mutu ini. Nanti akan kami sampaikan 12 lembaga itu mana saja, di bawah nanti ada. Kemudian untuk sekolah negeri itu setiap kecamatan itu harus mengirimkan 3 lembaga. Perwakilan setiap kecamatan adalah 3 lembaga, hasil dari pemenang kejuaraan lomba budaya mutu di kecamatan. Kalau kita hitung untuk Kabupaten Kediri ada 26 kecamatan, kali 3 berarti 78 lembaga. Untuk sekolah dasar Menang dan Kayen Lor yang semula ini adalah sekolah model, namun saat ini adalah sudah tidak menjadi sekolah model, yang sekarang menjadi sekolah binaan itu nanti bisa dijadikan diikutkan untuk kategori sekolah negeri. Monggo kalau memang itu diikutkan untuk lomba atau menang di tingkat kecamatan terkait dengan lomba budaya mutu kategori sekolah negeri, monggo silakan diikutkan untuk SD Menang dan Kayen Lor. Jadi untuk SD Menang dan Kayen Lor itu bukan termasuk kategori sekolah rujukan atau binaan. Kemudian selanjutnya terkait dengan sekolah swasta. Di setiap kecamatan itu tidak semua kecamatan itu mempunyai sekolah swasta. Untuk itulah mungkin juga ada mungkin kurang dari 3 lembaga. Untuk itulah maka kita sepakati dalam hasil meeting kemarin antara perwakilan Dinas Pendidikan, kemudian perwakilan pengawas, dan perwakilan K3S itu disepakati bahwa untuk setiap kecamatan, untuk sekolah swasta ini kategori sekolah swasta ini adalah maksimal 3 lembaga. Kalau memang untuk kecamatan yang tidak punya 3 lembaga, itu monggo silakan mengirimkan kurang dari 3 lembaga, tidak apa-apa. Mungkin untuk Wak Kandat karena tidak ada sekolah swastanya ya berarti tidak mengikutkan. Kemudian Kunjang juga seperti Ngasem juga tidak ada. Yang lain ada 2 atau monggo silahkan. Untuk Keras mungkin hanya 2, kemudian Ngancar hanya 2, monggo silahkan itu diikutkan semua kalau bisa. Itu harapan kami. Jadi nanti kalau memang semua mengikuti secara maksimal itu kemungkinan untuk sekolah swasta itu jumlahnya satu kabupaten itu 48. Gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan komponen penilaian seperti yang disampaikan di awal tadi adalah aspek-aspek penilaiannya terkait dengan portofolio itu 20% yang terdiri dari dokumen awal, bab 1, 2, 3, dan lampiran akan kami jelaskan secara detail di setelah ini. Kemudian untuk visitasi itu 40%, visitasi itu yang dinilai terkait dengan manajemen berbasis sekolahnya, bagaimana, jadi pembelajarannya bagaimana di masa pandemi ini, menggunakan metode-metode yang bagaimana, menggunakan inovasi pembelajaran yang bagaimana, itu nanti menjadi penentu dari penilaian di visitasinya.
Kemudian terkait dengan ekstrakurikulernya, meskipun di masa pandemik mungkin secara PJ juga ada ekstrakurikulernya. Kemudian terkait selanjutnya perpustakaan dan UKS juga ini juga mendukung terkait dengan aspek-aspek penilaian di komponen visitasi. Kemudian terkait wawancara yang nanti akan dilaksanakan oleh kepala sekolah, nanti adalah penilaiannya 40%. Itu terdiri dari prestasi 30%, kemudian wawancara itu 70%. Kemudian selanjutnya ini aspek-aspek penilaian terkait dengan portofolio. Itu yang pertama adalah dokumen awal, itu covernya, sampulnya, kemudian lembar pengesahan yang diketahui oleh Korwil, mungkin monggo silahkan diketahui Korwil dan 3S, monggo. Kemudian terkait dengan profil sekolah atau identitas sekolah, kemudian ada kata pengantarnya atau tidak, daftar isinya bagaimana. Ini sangat jelas sekali sebenarnya. Semisal membuat portofolio sudah jelas ini di sini. Kemudian bab 2 terkait dengan pendahuluan, yaitu latar belakang, kemudian visi, misi, dan tujuan sekolah itu sendiri, seperti yang kami sampaikan di awal tadi untuk penyusunan KTSP itu, bahwa setiap lembaga itu mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah sendiri. Kemudian selanjutnya untuk pendahuluan itu ada struktur organisasi sekolah. Kemudian selanjutnya untuk bab 2 terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hasil, dan tindak lanjut, itu terdiri dari MBS, manajemen berbasis sekolah, kemudian pembelajaran itu sendiri, kemudian ekstrakurikuler, perpustakaan, dan UKS. Kemudian yang ketiga terkait dengan penutup. Penutup ini terdiri dari lampiran, kata-kata penutup jelas, kemudian lampirannya itu contoh RPP di masa pandemi ini, bagaimana membuat RPP, masih ada pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh, monggo silahkan dicantumkan di sana. Kemudian dokumentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah, itu baik pembelajaran, ekstrakurikuler, kemudian perpustakaan dan UKS. Jadi dokumentasi kegiatan selama 2 tahun belakangan ini. Kemudian piagam-piagam penghargaan yang didapat oleh lembaga terkait dengan sertifikat anak, lomba-lomba anak yang diikuti oleh anak didik. Kemudian mungkin ada MOU kerjasama dengan pihak ketiga, dengan mungkin puskesmas terkait dengan penanganan COVID, mungkin terkait dengan pembentukan gugus tugas COVID dan lain-lain. Kemudian selanjutnya terkait komponen dan aspek penilaian visitasi. Yang pertama terkait dengan manajemen berbasis sekolah, yaitu terkait dengan yang pertama kurikulum dan pembelajaran. Jadi yang digunakan adalah kurikulum kurikulum darurat atau kurikulum K13, monggo dicantumkan di sana. Kalau untuk Kabupaten Kediri sudah disepakati bahwa untuk kurikulum ini adalah kurikulum darurat di masa pandemi. Kemudian peserta didik terdiri dari jumlahnya berapa, mulai kelas 1 sampai kelas 6 dalam waktu 2 tahun. Sekali lagi kegiatan untuk lomba budaya itu ini terkait dengan dokumentasinya adalah menggunakan rentang waktu 2 tahun ini. Kemudian terkait dengan pendidikan dan tenaga kependidikan,
Selanjutnya sarana prasarana yang ada di lembaga itu, kemudian pembiayaannya menggunakan pembiayaan apa cukup dengan BOS, apa ada mungkin ada donatur, monggo silakan dituliskan di sana. Kemudian peran serta masyarakat, hubungan antara lembaga dengan masyarakat itu bagaimana? Mungkin ada MOU-nya di sana. Kalau memang ada MOU-nya, maka mohon untuk disertakan, dilampirkan seperti yang tadi. Kemudian terkait dengan budaya sekolah, budaya yang dilakukan di lembaga itu bagaimana. Selanjutnya yang kedua terkait dengan aspek penilaian adalah aspek pembelajaran. Sistem pengelolaan pembelajarannya bagaimana. Kemudian model pembelajarannya bagaimana. Ini terkait dengan model-model atau metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga itu secara PJJ itu bagaimana. Mungkin foto-fotonya nanti bisa dilampirkan di dalam portofolio itu. Kemudian pelaksanaan penguatan pendidikan karakter ada atau tidak. Kemudian selanjutnya implementasi literasi dalam pembelajaran. Kemudian sistem penilaiannya dilakukan sistem penilaian yang bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan pembelajaran dan penilaian BOD. Selanjutnya ketersediaan sumber belajar. Di sini itu maksudnya adalah gurunya memadai atau tidak. Dari kelas 1, rombongan belajar kelas 1 sampai dengan rombel kelas 6 itu memadai, ketersediaannya bagaimana? Ada kekurangan atau tidak? Atau ada namun untuk PNS-nya hanya sekian. Kemudian untuk aspek yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yaitu macam-macam atau ragam-ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lembaga itu. Dicantumkan di sana seperti biasa harus ada dokumentasinya semua. Jadi semua yang dilakukan oleh lembaga itu harus ada dokumentasinya, harus dicantumkan atau dilampirkan dalam portofolio ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, demikian pula. Kemudian prestasinya untuk ekstrakurikuler itu bagaimana. Kemudian sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler ini sendiri ada tidak. Selanjutnya adalah pengajar dari ekstrakurikuler ini dilakukan oleh guru sendiri atau mengambil dari luar guru sendiri. Komponen keempat adalah perpustakaan. Sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan itu bagaimana, kemudian jumlah dan judul buku terkait dengan perpustakaan itu ada atau tidak, maksudnya tertulis dengan rapi atau tidak, tertulis di inventaris buku atau tidak, kemudian program pemanfaatan perpustakaan itu digunakan atau tidak, dimanfaatkan oleh anak-anak yang ada di lembaga itu atau tidak. Kemudian mungkin ada prestasi terkait dengan lomba perpustakaan dan lainnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan aspek penilaian visitasi nanti adalah UKS, usaha kesehatan sekolah. Demikian pula terkait dengan UKS ini bagaimana sarana prasarana yang ada di UKS, mewadai atau tidak, mencukupi atau tidak, komplit atau tidak, apa hanya ruangan guru atau ruangan kepala sekolah yang disekat oleh suatu penyekat itu aja. Monggo silahkan nanti difoto. Ini akan kita lihat nanti pada saat juri visitasi di lapangan. Kemudian program pelayanan kesehatan dan prestasi UKS, pernah berprestasi atau tidak.
Selanjutnya adalah komponen penilaian prestasi dan wawancara. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi bahwa komponen untuk prestasi dan wawancara itu terdiri dari prestasi 30 dan wawancara adalah 70. Untuk prestasi terdiri dari komponen presentasi, terdiri dari yang pertama adalah pemaparan, yaitu sistematika penyajiannya runtut dan lengkap, kemudian pemantapan dan pendalaman dari data dan utamanya faktual pada saat visitasi. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah diminta menjelaskan secara tuntas terkait dengan profil sekolah, MPS, pembelajaran ekstrakurikuler, perpustakaan, dan UKS. Kemudian bagaimana penggunaan bahasanya. Ini bukan ujian kemampuan prestasi kepala sekolah, namun dalam saat pemaparan ini adalah sebagai gambaran atau pendalaman untuk konfirmasi kepala sekolah terhadap keadaan di lembaganya. Kemudian yang selanjutnya yang dinilai nanti terkait dengan pemaparan adalah penampilan dan sikap presentasi. Kemudian ketepatan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemanfaatan alat atau media penyajian alat peraga dan foto-foto yang lain. Dan selanjutnya adalah gagasan dan inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam saat melaksanakan memanfaatkan alat peraga. Selanjutnya terkait dengan komponen wawancara itu terdiri dari satu, keterbukaan dalam menjawab. Nanti yang diwawancara itu terkait dengan manajemen berbasis sekolah, kemudian pembelajarannya, kemudian ekstrakurikulernya, perpustakaan, dan UKS. Jadi yang ditanya nanti seputar itu. Kemudian yang dinilai itu adalah yang pertama keterbukaan dalam menjawab, kemudian yang kedua kebenaran dan ketepatan jawaban antara keadaan yang sebenarnya dengan pada saat dipresentasikan itu bagaimana, kemudian yang terakhir adalah sikap dan cara menjawab. Itu yang akan dinilai pada saat kepala sekolah melakukan presentasi dan wawancara. Kemudian untuk skema pelaksanaan, yang pertama, seperti yang kami sampaikan, yaitu terkait dengan yang pertama sosialisasi. Pada saat ini kami sudah melaksanakan itu. Kemudian nanti selanjutnya akan kami buatkan surat secara resmi terkait dengan pemberitahuan kepada lembaga-lembaga sekolah dasar terkait dengan lomba budaya mutu ini. Kemudian kami juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan K3S dan pengawas pada saat ini. Selanjutnya untuk tahapan selanjutnya adalah seleksi sekolah oleh K3S dan pengawas SD dalam penetapan sekolah sebagai peserta lomba untuk kategori sekolah dasar negeri maupun swasta rujukan, kemudian yang kedua sekolah dasar negeri, dan yang ketiga adalah sekolah dasar swasta. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal adalah setiap kecamatan itu mengirimkan untuk sekolah negeri, kategori sekolah negeri itu adalah 3 sekolah, kemudian untuk swasta itu maksimal 3 sekolah. Untuk sekolah rujukan itu semuanya wajib mengikuti. Untuk Kabupaten Kediri itu ada 12, diantaranya adalah
Yang pertama Sekolah Dasar Pare 1, Sekolah Dasar Negeri Pare 1. Kemudian yang kedua Sekolah Dasar Islam Al-Fat Pare. Yang ketiga Sekolah Dasar Negeri Bulu Pasar Pagu. Kemudian selanjutnya SD Negeri Sukorejo 1 Ngasem. Kemudian SD Negeri Grogol 1 Grogol. SD Negeri Banyakan 1 Banyakan, kemudian SD Negeri Karangrejo 1 Ngasem, selanjutnya SD Negeri Rembang 1 Ngadiluwe, selanjutnya SD Negeri Ngurah 1 Ngurah, kemudian SD Negeri Kandangan 1 Kandangan, kemudian selanjutnya SD Negeri Wates Wates, kemudian yang terakhir adalah Sekolah Dasar Negeri Bregolo 1 Pelosok Klaten. Jadi dari 12 lembaga sekolah negeri maupun 1 swasta ini harus semuanya mengikuti lomba budaya mutu. Kemudian selanjutnya sekolah dasar wajib mengisi secara online seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian sekolah yang dinyatakan lolos daring harus melengkapi dokumen portofolio. Itu tahap sosialisasi. Kemudian tahap pengumpulan dokumen seperti yang kami sampaikan adalah setiap kecamatan atau lembaga yang berhak untuk mengikuti lomba itu mengirimkan dokumen portofolio kepada panitia, dalam hal ini seksi SD itu rangkap 3. Kemudian tahap penilaian tahap pertama adalah penilaian dokumen sudah jelas, kemudian tahap kedua adalah visitasi, kemudian tahap 3 adalah presentasi dan wawancara, baru kemudian penetapan sekolah pemenang lomba budaya mutu sebanyak 3 kategori. Selanjutnya, nah ini alur dari pelaksanaan. Jadi seperti di awal tadi jumlah yang harus kalau maksimal mengikuti semua sekolah dasar rujukan itu ada 12, kemudian sekolah dasar negeri kategori sekolah dasar negeri ada 78, kemudian sekolah dasar swasta ada 46. Itu mengikuti seleksi awal, seleksi administrasi secara daring, kemudian setelah itu mengirimkan portofolio, kemudian setelah portofolio itu dinilai yang lolos setiap kategori itu untuk tahap 1 itu hanya ada 6 lembaga atau 6 portofolio. Jadi seluruhnya 3 kategori itu adalah 18 portofolio atau 18 lembaga. Kemudian dari 18 lembaga itu kita seleksi lagi untuk portofolio, baru tinggal 9 yang akan divisitasi. Jadi setiap kategori nanti akan kita visitasi itu sebanyak 3 lembaga. Untuk sekolah dasar rujukan itu ada 3 lembaga, kemudian sekolah dasar negeri itu ada 3 lembaga, kemudian sekolah dasar swasta ada 3 lembaga pula. Itulah yang nanti menjadi pemenang atau menjadi juara untuk lomba prestasi. Kita tinggal menentukan juara 1, 2, 3 di tahap visitasi dan tahap presentasi dan wawancara nanti. Jadi untuk tahap penilaian tahap 3 itu terdiri dari presentasi 30%, sekali lagi untuk wawancara 70%. Kemudian baru kita setelah diadakan presentasi dan wawancara, kita tentukan dari 3 lembaga yang sebagai perwakilan dari 3 kategori tadi akan ditentukan juara 1, 2, 3. Kemudian terkait dengan jadwal pelaksanaan, yang pertama yaitu sosialisasi minggu pertama September saat ini. Kemudian yang kedua, K3S dan pengawas melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Jadi
Makanya tadi di awal kami sampaikan kami absen satu persatu dengan harapan semua kecamatan ini ada perwakilannya yang nantinya akan mensosialisasikan kepada lembaga-lembaga yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing. Itu juga minggu pertama di bulan September. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti baru setelah seleksi itu baru seleksi awal yang dilakukan oleh masing-masing kecamatan. Kemudian setelah diperoleh hasil dari kecamatan, nanti baru diadakan diperoleh kejuaraan di kecamatan, baru yang menjadi juara itu melakukan administrasi sebagai seleksi awal terkait dengan administrasinya. Kemudian setelah itu akan kami seleksi terkait dengan administrasi. Kalau masih ada yang kurang terkait dengan administrasi, mungkin nanti akan kami beritahukan kepada lembaga-lembaga yang harus diselesaikan yang mana gitu. Kemudian selanjutnya lembaga menyusun dokumen portofolio itu juga di awal. Setelah tanggal 15 September adalah akhir pengiriman dokumen portofolio oleh lembaga kepada kami sebanyak 3 portofolio atau 3 lembar, 3 set. Itu tanggal 15 September akhir. Jadi akhir dari pengumpulan dokumen portofolio di pertengahan. Jadi ini masih ada waktu sekitar 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu. Mudah-mudahan dengan waktu 1 minggu ini sudah bisa menyusun portofolio, karena di atas tadi sudah kami sampaikan terkait dengan penyusunan portofolio itu yang disampaikan di sana itu sudah jelas. Kemudian selanjutnya untuk tahap penilaian tahap pertama terkait dengan dokumen portofolio itu tanggal 16 sampai dengan 21 September yang dilakukan oleh juri portofolio. Kemudian tahap kedua terkait dengan visitasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 27 September yang akan dilakukan 3 kategori untuk 9 lembaga. Jadi juri untuk visitasi nanti akan ke lapangan mulai tanggal 24 sampai dengan 27 September. Setiap kategori akan didatangi oleh 3 juri nanti. Kemudian selanjutnya terkait dengan penilaian tahap 3, wawancara dan presentasi dan wawancara itu dilaksanakan tanggal 30 September di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang tujuannya mencocokkan antara visitasi dengan presentasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Itu nanti akan menjadi acuan dari juri untuk menentukan juara 1, 2, 3 setiap kategorinya. Dan selanjutnya terkait dengan kejuaraan dan penghargaan, setiap kategori itu untuk juara 1 itu berhak untuk mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar untuk juara 1 itu 3 juta rupiah. Kemudian juara 2 setiap kategori piagam kejuaraan, trofi serta uang pembinaan 2 juta rupiah. Kemudian selanjutnya untuk juara 3 nanti memperoleh piagam kejuaraan, trofi, serta uang pembinaan 1 juta rupiah. Nanti akan kami transfer uang pembinaan ini, langsung kami transfer pada rekening lembaga masing-masing yang menjadi juara. Itulah nanti
mohon pada saatnya nanti yang menjadi juara harus siap mengirimkan nomor rekening kepada kami. Jadi mungkin nanti untuk juara harapan 1, 2, 3 juga akan kami beri, namun hanya kami beri piagam kejuaraan saja. Untuk piagam saja. Untuk trofi dan uang pembinaan, mohon maaf tahun ini kami belum bisa menganggarkan untuk itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan Lomba Budaya Mutu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa penjelasan terima. Monggo silahkan apabila ada yang perlu disampaikan kepada kami, silahkan untuk menyampaikan kepada kami. Kami siap untuk itulah Bapak Ibu sekali lagi visualisasi dari kami. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami, silahkan. Dari Ngamarejo bertanya. Oke, monggo Pak Junarso. Oke. Monggo silahkan Pak Junarso. Oke, terima kasih. Setelah menyimak tata urutan untuk kegiatan Lomba Budaya Mutu, yang pertama kami menanyakan tentang kriteria atau salah satu kriteria Lomba Budaya Mutu yang tertera bahwa di kelas bawah jumlah siswa minimal 20 siswa. Sebentar Pak Jun ya. Kelas 1, sebentar, kelas Pak Jun, 2, kelas 3. Tidak dengar ke kami ini, sebentar. Silakan Pak Jun. Oke, terima kasih Pak Mul. Langsung pada pertanyaan terkait dengan Lomba Budaya Mutu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan salah satu kriteria dalam Lomba Budaya Mutu, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Minimal jumlah siswanya harus 20 siswa. Kemudian jika aspek yang lain itu dipandang memenuhi, dan salah satu di antara yang tidak terpenuhi adalah jumlah murid kelas 1, 2, 3. Salah satu kelas di bawah 20 siswa. Tadi disampaikan tidak bisa mengikuti. Berarti kalau salah satu jumlah siswanya tidak memenuhi 20, otomatis tidak memenuhi syarat. Begitu Mas Mul. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan administrasi awal yang diisi secara daring, itu mohon dijelaskan instrumen-instrumen yang harus diisikan secara daring dalam seleksi administrasi awal. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jun atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan jumlah siswa, terutama kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Bapak Ibu, ini adalah sebagai tindak lanjut kami terkait dengan jumlah minimal di Dapodik itu, yaitu maksimal 20, minimal adalah 20, itu satu guru itu harus memegang minimal jumlah muridnya 20. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini, jadi untuk syarat ini itu adalah hasil dari musyawarah kami K3S dan pengawas sekolah. Jadi ini sudah kami sampaikan pada kemarin, kami sudah adanya technical meeting antara pengawas, perwakilan dari pengawas dan perwakilan dari kepala sekolah.
Jadi ini sudah final dari musyawarah, hasil musyawarah K3S dan pengawas sekolah. Jadi itu hasil keputusannya. Jadi memang untuk persyaratannya adalah semacam itu. Kemudian yang kedua terkait dengan format yang akan kami luncurkan. Di sana nanti adalah yang jelas terkait dengan profil lembaga, nama lembaga, kemudian alamat, kemudian kepala sekolahnya siapa, dan yang terakhir adalah terkait dengan penguploadan portofolionya itu. Hanya itu yang ada di sana. Jadi seolah-olah hanya mendaftarkan diri gitu. Selain secara manual, maksudnya secara offline, secara luring, itu juga secara daring mendaftarkan diri untuk dokumentasi kami gitu. Saya kira itu Pak Jun, kaitannya dengan pertanyaan penjenengan. Platformnya belum ada nggak Mas Bul? Formatnya? Platformnya untuk isian daring. Ya, formatnya. Iya. Nanti dalam waktu dekat setelah sosialisasi ini akan kami sampaikan ke lembaga-lembaga. Oke, siap. Terima kasih. Jelas ya Pak Jun ya terkait dengan pamflet ya. Monggo silakan yang lain. Pak Mul mau tanya. Pak nanti Dekat. untuk materi nanti di-share ya Pak Mul ya. Siap kami share setelah ini. Kami kemarin kesepakatan kami share setelah 2 hari setelah technical meeting, namun karena kami masih ada tugas yang tidak bisa membawa laptop, akhirnya kami belum bisa menyampaikan kepada penjenengan semua. Setelah ini kami janji kepada penjenengan akan menyampaikan hal ini. Baik lewat K3S maupun lewat pengawas. Monggo yang lain. Saya Pak Mul dari Wates. Monggo Pak Mufid. Kebetulan tadi disampaikan per kecamatan dalam lomba ini kita mengirimkan 3 lembaga. Ya, untuk sekolah negeri Pak Mufid. Sekolah negeri. Kebetulan nanti tadi belum apa istilahnya, belum runtut, listrik kita mati. Oh ya. Nah, apakah dari masing-masing kecamatan tadi ada SD swasta, rujukan, sekolah negeri, dari masing-masing itu mengirimkan ataukah kita cukup sekolah negeri 3 lembaga itu? Terima kasih Pak Mul. Untuk rujukan sudah kita tentukan lembaganya. Karena sekolah rujukan itu sudah sudah paten gitu. Kemudian untuk sekolah negeri wajib mengikutkan 3 lembaga. Untuk sekolah swasta mungkin untuk Wates jumlah lembaganya Wates mungkin lebih dari 2 gitu. Mohon untuk 2 itu semaksimal mungkin untuk mengikutkan. Berarti di samping sekolah negeri juga swasta juga diikutkan Pak ya? Ya betul. Kategori swasta ada sendiri Pak. Jadi untuk lomba budaya mutu ini ada 3 kategori. Yang pertama kategori sekolah rujukan atau sekolah binaan. Kemudian yang kedua sekolah negeri, kategori sekolah negeri. Kemudian yang ketiga adalah kategori sekolah swasta. Terima kasih Pak Mul. Sudah jelas ya Bang Fit? Dari saya Mas Mul. Pak Sumari, silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir itu khusus SD swasta itu tadi maksimal 3. Apakah syarat minimal siswa kurang lebih dari 20 saja atau ada yang kurang dari 20 boleh ikut begitu untuk swasta? Begitu Pak Mul? Ya. Demikian Pak Sumari, jadi untuk kategori ini itu persyaratan ini itu berlaku untuk di semua kategori Pak.
Ya, baik ya. itu sekolah rujukan, negeri maupun swasta. Swasta Dan hal minimal. ini bahkan untuk nanti untuk lomba budaya mutu tingkat nasional itu bahkan ada persyaratannya itu minimal adalah 20, maksimal 28, bahkan itu setiap rombelnya itu. Ya, terima kasih Mas Mul. Nggih, monggo silahkan yang lain. Dari Ngasem Pak Mul. Nggih, monggo Pak Imam. 3 itu di luar SD rujukan ya Pak Mul. Berarti kalau Ngasem SD rujukannya 2, berarti kirimnya 5. Ya, SD rujukan sendiri, kemudian SD negeri harus ada sendiri, swasta harus ada sendiri. Gitu. Kalau SD rujukan untuk kategori rujukan itu berarti ya langsung secara otomatis dikirim. Penjenengan tetap mengirim untuk kategori sekolah negeri gitu. Negerinya 3 berarti di luar Ya, bulan di luar sekolah rujukan atau Ya. sekolah binaan. Swastanya ada 1 berarti. Nggih, monggo silakan. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak Munir. Gimana Pak Munir? Yes, Budi, Pak Munir, monggo silakan kalau ada yang perlu disampaikan ke kami. Oke, sudah siap. Ya, monggo Pak Munir. Gini, untuk sekolah swasta seperti di Kepung itu kan hanya ada 3 lembaga. Sedangkan 2 lembaganya itu semuanya SD kecil-kecil kurang dari 10 anak. Ya. Nah itu permasalahannya. Terima kasih. Ya, monggo silahkan 1 itu saja yang dikirim. Monggo silahkan 3 dikirim, namun yang memenuhi syarat nanti adalah 1 itu saja. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, monggo silahkan. Monggo. Monggo Pak Joko. Di-mute dulu Pak, di-mute dulu. Tidak dengar. Mute-nya dibuka dulu. Unmute-nya dibuka. Ya, monggo. Terima kasih. Tadi sudah dijawab tanyakan oleh Pak Muhammad, namun perlu saya ulangi lagi untuk tadi masalah kategori rujukan negeri dan swasta mengirim maksimal 3 tadi kalau tidak salah. Untuk negeri seandainya kalau negeri berarti juga minimal siswanya per minimal 20 atau boleh kurang 20 seandainya itu untuk yang negeri, apa minimal 20 siswanya per kelas. Jadi untuk persyaratan ini itu diperlakukan untuk setiap kategori Pak. Sekolah rujukan jelas kalau sekolah rujukan itu mesti sekolah yang besar-besar, lebih dari 20. Kemudian sekolah negeri pun demikian, kategori sekolah negeri pun harus lebih dari 20. Kemudian untuk sekolah swasta, seandainya yang negeri tadi tidak memenuhi kriteria minimal 20, berarti tidak harus mengirim 3 sekolah atau 3 lembaga. Dan swasta juga begitu, walaupun di Mojo ada 4 swasta, insya Allah yang 2 itu tidak memenuhi kriteria yang diwajibkan tadi. Monggo silakan. Kalau saya kira untuk negeri itu mesti lebih dari 20 Pak, lebih dari 20. Banyak yang lebih dari 20 saya kira untuk Mojo. Untuk negeri loh. Kalau swasta monggo silahkan. Berarti untuk negeri insya Allah harus wajib mengirimkan 3 lembaga. Ya, swasta, wajib 3 lembaga. Kalau swasta walaupun 4 mungkin mengirimkan 2 atau 1 saja yang memenuhi syarat gitu saja Pak Mul ya. Ye, monggo silahkan. Terima kasih. Ada lagi? Untuk mungkin menambah saja tadi. Ini tadi kan sekolah budaya mutu sekolah. Tadi untuk yang lomba bagus tadi masih berlanjut apa ya persiapannya sama seperti lomba budaya mutu sekolah untuk lomba gugus yang tadi kelihatannya bulan Oktober sampai November. Mohon penjelasannya biar kami bisa merangkum dalam kegiatan sosialisasi pada kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak Joko. Jadi untuk saat ini yang kita siapkan adalah lomba budaya mutu dulu.
untuk bulan September ini mulai awal minggu pertama sampai dengan akhir nanti budaya mutu dulu. Setelah itu baru lomba gugus di bulan Oktober. Dimulai pada mungkin nanti untuk tingkat korcam itu mulai tanggal 18 Oktober. Artinya sebelum itu adalah ada lomba gugus tingkat kecamatan. Itu sebelum tanggal 18. Monggo silakan diagendakan apa mulai minggu pertama bulan Oktober atau minggu kedua, monggo silakan. Yang jelas di tanggal 18 Oktober itu sudah kami agendakan untuk melaksanakan lomba gugus. Gitu. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Ya, sami-sami Pak Joko. Monggo silahkan yang lain. Sudah tidak ada? Sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan terutama untuk kaitannya pelaksanaan simulasi AKL, hari ini masih ada waktu untuk mengikuti kegiatan simulasi AKM. Monggo silahkan Bapak Ibu operator, proktor, kemudian tenaga teknisi untuk apabila masih menginginkan mengikuti, monggo silahkan mengikuti simulasi tersebut agar supaya nanti pelaksanaan pada bulan November itu bisa berjalan dengan sukses gitu. Mohon untuk Bapak Ibu pengawas sekali lagi terkait dengan akreditasi. Dalam beberapa hari ini untuk Kabupaten Kediri ini ada akreditasi. Ada satu lembaga kami di pelosok Klaten itu SD Miftahul Sibian itu melaksanakan akreditasi. Kemarin tanggal 2 September itu melaksanakan akreditasi secara daring. Mudah-mudahan untuk ini kami sampaikan terkait dengan akreditasi, yaitu untuk SDN Kampung Batu 3, kemudian Srikaton Papar, Bendo 2 Pare, kemudian Dawung 2 Ringin Rejo, Bimbing 1 Tarokan, kemudian mana lagi ya? Ini untuk 6 lembaga ini nanti mungkin pelaksanaannya akreditasi itu di tanggal 6 sampai dengan 16 September. Mohon untuk kiranya pengawas-pengawas di daerah binaan lembaga ini untuk mengecek terkait dengan akreditasi, kemudian kesiapan-kesiapan terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Monggo silahkan sekali lagi untuk 6 lembaga ini untuk dicek. Tanya Pak Mul. Ya, monggo Pak Kolil. Mohon maaf, ini mungkin tidak di lomba budaya mutu. Tadi agak tersendat-sendat internet kami, mungkin jaringannya atau gimana. Yeah. Kebetulan pas penjenengan menerangkan terkait dengan masalah ANBK yang insya Allah nanti akan diselenggarakan 8 hari kalau tidak salah seperti itu. Yeah. Dengan rincian untuk siswa 4 hari atau bagaimana begitu Pak tadi? Yeah. Oh ya. Yeah. Ada guru dan kepala sekolah, mohon diulang, matur nuwun. Yeah, Pak. Yeah. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan ANBK untuk jenjang SD nanti perkiraan tanggal 8 sampai dengan 18 November, jadi 10 hari. Jadi untuk 10 hari nanti itu digunakan untuk siswa itu yang 8 hari, karena setiap siswa akan melaksanakan 2 hari nanti. Kemudian untuk guru dan kepala sekolah itu adalah 2 hari. 8 hari untuk siswa, 2 hari untuk guru dan kepala sekolah. Untuk siswa, pelaksanaannya nanti monggo silahkan ditata sedemikian rupa yang jelas. Setiap hari itu ada 2 sesi pagi dan sesi siang, yang dilaksanakan 4 sesi.
4 hari. Setiap anak itu jadi 4 hari ditambah 4 hari lagi. Jadi 8 hari. 4 hari itu artinya dalam 4 hari itu ada 8. Soalnya pagi dan siang. Pagi hari dan siang hari. Kali 4 berarti 8. Dan 8 itu monggo silahkan apabila muridnya itu 30 gitu ya. 30 yang mengikuti asesmen nanti 30 itu dibagi menjadi 4 dibagi 8 karena ada 4 hari selama 2 sesi. Berarti 4 kali 2, 8. Kalau 40 dibagi 8 itu artinya minimal adalah 4. 4 itu sudah cukup, sudah 32. Jadi setiap sesi itu ada 4 anak yang mengikuti asesmen. 4 kali 2 kali 4 kan 32 gitu loh Pak. Jelas ya? Nggih. Matur nuwun. Ya. Nah, itu nanti terkait dengan jaringan penentuan siswa dalam melaksanakan asesmen itu terkait dengan internetnya, kemudian kapasitas internetnya dengan internet, kemudian juga jumlah laptop yang ada di lembaga itu. Jadi tidak harus setiap lembaga itu mengikutkan setiap hari dalam satu sesi itu 15 enggak. Monggo silahkan kalau memang satu hari dalam satu sesi bisa mengikutkan 15 itu mungkin 30 itu satu hari 10 gitu loh. Namun kalau jaringan internet dan laptopnya itu terbatas, yaitu tadi minimal maksimal adalah 4. Jadi setiap lembaga itu menyiapkan 6 itu saja sudah cukup, 5 atau 6 itu monggo silahkan sudah cukup itu. Tidak harus 15 atau 20 atau berapa. 6 saja sudah cukup. 6 itu sudah 1 untuk proktor dan 1 untuk cadangan. Ngaten saya kira Pak Kolil. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Yang lain terkait dengan AKM monggo silahkan, enggak apa-apa. Senyampang kita masih ada waktu, monggo silahkan. Terkait apapun, monggo silahkan disampaikan kepada kami. Ini informasi lagi terkait dengan AKM. Yang saat ini terkait Perpal TIK masih dibuka kembali. Monggo silahkan kalau ada revisi terkait dengan Perpal TIK yang semula menumpang kemudian dirubah menjadi mandiri, monggo silahkan bisa direvisi dengan menghubungi pihak perencanaan, pihak program, karena yang mempunyai akses untuk merubah Perpal TIK adalah pihak Sungram gitu. Monggo silahkan. Ada lagi enggak terkait dengan AKM atau yang lain? Sudah enggak ada? Pas, sudah pas. Sudah jam 10 ini 2 jam kita bersua. Mungkin pas ya? Bukan. Sudah ya? Jelas. Alhamdulillah. Ya, demikian Bapak Ibu rapat koordinasi hari ini terkait dengan lomba budaya mutu, kemudian terkait dengan evaluasi pelaksanaan simulasi AKM, dan kemudian terkait dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi ridhonya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendampingi anak-anak didik kita, sehingga kita masih bisa berkarya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Kediri. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita bisa berjumpa di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.